Selamat siang Tribuners, seorang wanita meninggal dililit ular piton. Seorang ibu rumah tangga dikabarkan meninggal dunia setelah dililit ular piton besar. Sesaat ia hendak membuang air besar di sebuah jamban di Jembatan Asoy, Kelurahan Sabak Ilyar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi pada Selasa 8 Februari 2022. Berikut laporan langsung dari reporter Tribun Jambi pada 8 Februari 2022 pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Ke tempat kejadian bang ya. Oke, baiklah, selamat siang. Lokasinya kita lihat emang rawa, lembab, juga sangat dekat dengan sungai. Oh, jadi ini jamban yang dimaksud bang ya? Hah? Jamban yang dimaksud ini ya? Ya, ini darah orang tua itu. Nih ada. Masih ada darahnya ya? Oke. Darahnya. Oke. Inilah dibalutnya, setelah dibalut, atau dililit, udah selesai ditarik lewat sini, turun. Oh, dibawa ke situ ya? Ini di bekasnya ini nih, dibawa turun ke sana, keluar, baru naik ke situ. Itu tuh, sama-sama itu. Oh, sempat. Itu naiknya, di situ lah dimati di anu ularnya, bukan di sini. Tidak, posisinya sebenarnya korban ibu apa nenek ini mau Posisinya sepengetahuan itu apakah mau berak atau buang air kecil, larinya ke sini. Oh. Tapi ada kemungkinan baru naik di atas sini masih tegak begini, langsung diterkam. Ini bekas lubangnya ini, warnanya ular. Langsung ada ya rongganya gitu pak ya? Iya, ini. Oke Tribuners, bisa kita lihat Tribuners, pada rumput di sini terlihat berbentuk goa ya Tribuners, merupakan bekas ular. Berarti dapat dikatakan ular tersebut sudah mengintai gitu pak ya? Iya, mengintai mangsa. Berarti sudah ada memang dia mengintai mangsa. Berarti keseharian ibu ini emang selalu BAB di apa? Enggak ya? Kebetulan WC-nya ada di rumah bagus. Cuma ya maklumlah karena ini WC dulunya rumahnya di sini, ya mungkin lah entah gimana dia bisa langsung ke sini lagi. Jadi sesuatu. Setelah itu sudah dibalit itu ditarik turun sungai, inilah lewat sini. Nih lewat sini keluar ke sungai baru naik. Sana sungai, itu tempatnya. Posisi air sungai saat itu kejadian apakah pasang? Air besar. Sungainya sebesar ini. Naik sini. Batas sini tadi airnya. Berarti selain masih kondisi gelap, air sungai pasang, jadi mungkin tidak terlihat ya? Iya. Itu masih dapat air itu. Ronggong ularnya tadi. Oh gitu. Nah, inilah lokasinya Tribuners yang menjadi tempat kejadian pagi tadi sekitar pukul 5.30 ya, setengah 6 ya. Iyalah. Seorang ibu, siapa nama korban tadi? Yang ini. Lansia lah gitu pak ya. Iya. Seorang lansia diserang seekor ular piton yang lokasinya memang sangat dekat dengan aliran sungai alang-alang nih pak ya. Bukan Kota Raja. Sungai Kota Raja. Namun pada saat kejadian namanya Ibu Haji Batari. Kondisi sungai dalam keadaan tinggi, juga terlihat semak. Kemudian diduga ular tersebut sudah mengintai pak ya. Ya, mengintai mangsa. Mengintai mangsa. Nah, kabarnya ular tersebut sempat membawa korban beberapa meter pak ya. Nah, ini sekitar 5 meter 7 meter dari lokasi penyerangan ya. Tempat penyergapan dipindahkan untuk mau Aduh. Ini posisi. Sinilah posisi terakhirnya. Di sini. Iya, lewat sini itu tadi ditarik sini. Bahkan bekas-bekasnya masih ada pak ya. Iya. Sini tadi. Orangnya di sini, sini. Orangnya di sini tadi. Ularnya sudah menuju mau menelan ya. Menelam kepalanya itu. Lewat ke sini ularnya, orangnya di sini. Berarti posisi ular itu sudah nyaris hampir menelan korban itu pak ya? Sudah dibikinkan tempat yang bagaimana bagusnya bisa lancar cara penelamannya. Karena ularnya sudah lurus ke sana, tinggal bengkok sekali gini, jadi
yang enak dalamnya. Orangnya pun sudah melintang lurus di sini, kaki sana, pala di sini. Berarti sudah cukup lama kejadian Pak pas di lokasi pertama dengan kesini Pak ya? Enggak begitu lama. Enggak. Itu paling lama kalau ada 10 menit, paling 10 lama. menit. Paling lama. Itu ketahuannya dari mana tuh Pak? Ketahuannya itu dari anaknya sendiri, soalnya dilihat orang tua itu ada yang tarik sama anaknya, karena orang tua ini berteriak juga bahwa aku digigit ular. Oh, sempat berteriak ya? Anaknya itu langsung keluar menengok orang tuanya, tak berani dekat karena nengok ularnya besar. Oh. Baru keluar lagi minta tolong. Minta tolong itu saya seberapa lama lah jarak apa dari tetangga-tetangga itu datang ke hutan nengoknya, cuma segitulah waktunya, jarak waktunya. Setelah itu pun datang pada tetangganya di sini nggak ada yang berani langsung mendekati karena nggak mungkin begitu agak ragu karena hampir ekornya. Kalau ular normal biasanya itu sudah sebagian badan tuh Pak ya? Iya ini. Ini bagian ekor Tribuners. Ini cuma ekor ini untung ekornya. Kalau ular-ular piton lain kan yang biasa kan runcing ini kayak buntung ini. Padahal enggak, memang alami asli. Kalau dilihat dari lokasinya dekat sungai, apakah ini termasuk habitatnya juga gitu Pak ya? Apanya? Tempat sarang ular juga? Enggak, ini cuma kebetulan mungkin lewat karena namanya air pasang surut, jadi ya bisa bergantian apa namanya di sini yang bisa ditakutkan jenis buaya, ular. Berarti binatang-binatang melata dan buas dimungkinkan masih ada di sini gitu Pak? Iya. Itulah ada perkat di seberang itu, hati-hati sini keliaran karena ya rawan ada buaya. Oh, selain ular piton raksasa juga buaya masih banyak di sini. Ada gitu. perkat di seberang itu. Ini jembatan apa nih Pak? Ini jembatan Kota Raja. Jembatan Kota Raja. Nah, inilah yang susahnya ini karena apa? Tepi sungai. Sedangkan yang ular macam ini kan ngikut dari alir cari-cari mangsa. Ya, nyari mangsa dia ya. Ya. Ada kemungkinan ke ilir, setelah itu ya balik lagi. Kalau kering ya berusaha balik lagi. Tapi kalau dilihat tadi dari sampah yang sudah merongga atau seperti gua itu berarti lumayan lama dia sudah mengintai di situ Pak ya? Enggak, kalau ular begini memang tempat pengintainya rata-rata begitu, walaupun cuma sebentar kan memang dia bikin posisi lubang. Posisi lubang supaya bisa dia memudahkan bergerak. Nah, karena kalau sejenis ular piton ini bukan langsung gigit begini, harus ambil haluan bengkok. Jadi untuk bisa memperkirakan bahwa bengkotannya ini kalau sudah lurus bisa mencapai sasaran. Berarti harus diwaspadai juga gitu Pak ya di lokasi. Iya. Kalau di tepi sungai ini harus. Atau sebelumnya beberapa hari atau beberapa minggu sebelumnya ada warga yang sempat melihat ular raksasa? Belum, tidak pernah. Cukup sadis juga gitu Pak? Iya. Oke Tribuners, itu tadi kita saat ini berada di lokasi di mana tempat kejadian naas yang menimpa salah seorang lansia di Kota Raja nih Pak. Kota Raja. Lokasi pertamanya di sebelah kanan saya itu merupakan jamban yang sehari-harinya digunakan untuk buang air kecil dan air besar. Nah, kemudian berjarak lebih kurang 7 meter. Di lokasi ini tepat di bawah pohon kelapa ini, di mana ular piton raksasa tadi untuk mencoba menelan korban yang saat itu sudah kondisi meninggal Pak ya? Iya. Karena sudah dililit dan kondisi meninggal akan ditelan. Sudah remuk ya. Kalau kita lihat ular yang tadi pas penangkapan lebih kurang sebesar pohon kelapa ini Tribuners. Kelapa ini waktu baru ditangkap. Nih. Bisa dibayangkan bagaimana sadis dan kuatnya cengkeraman ular tersebut sehingga menyebabkan lansia itu meninggal. Karena bulat badannya, bulat tadi badannya. Bulat ya. Di lokasi juga masih terlihat bekas-bekas. Ini masih ada bekasnya kan, tinggal ditarik kayak berat ditarik ini. Berapa orang tadi nariknya Pak? Kalau orang tak tahu berapa karena sekali separuang itu mencincang. Oh, membunuhnya gitu Pak ya biar melawan ya? Kalau tidak dicincang yang tulang punggung ini kan walaupun
putusin leher masih kuat. Oh iya, dia Goyang. masih nggak. Jadi itulah maka tadi itu tadi dicincang leher itu. Oke Tribuners, jika kita lihat di sekitaran lokasi kejadian merupakan kawasan rawa yang sangat lembab yang dimungkinkan menjadi tempat atau sarang-sarang hewan-hewan seperti ular. Dan juga lokasinya sangat berdekatan dengan aliran sungai Kota Raja. Nah, ini juga ada tumpukan-tumpukan yang memungkinkan dapat menjadi sarang bagi predator. Di mana berdasarkan perkiraan warga tadi, ular tersebut sudah lebih dahulu mengintai, Pak ya? Iya. Mengintai korban. Sebelum ketika korban datang, akhirnya ular langsung menyerang.